Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar sobat-sobat pintar. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi ini dipengaruhi oleh kondisi geografis. Setiap penduduk biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan kondisi alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lain tergantung kondisi geografisnya. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi masyarakat di Asia Tenggara. Berikut akan kita ulas satu-satu per negara Asia Tenggara mengenai kegiatan ekonomi. Oke? Yang pertama adalah Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari dataran tinggi, hutan, dataran rendah, ada juga pesisir pantai, kemudian ada juga beberapa daerah yang merupakan penghasil bahan tambang. Dataran rendah biasanya ditanami padi, jagung, kemudian sayuran. Dan untuk dataran tinggi biasanya ditanami kopi, cengkeh, dan teh ya. Kemudian untuk hutan biasanya terdapat pohon rotan, kemudian juga kayu jati. Dan nanti untuk daerah pertambangan itu ada berbagai macam barang tambang. Contohnya adalah pertambangan di daerah Sumbawa Barat. Tambang batu hijau tersebut menghasilkan tembaga dan emas. Indonesia juga merupakan negara penghasil ikan cakalang. Kita lihat di situ banyak nelayan yang memburu ikan cakalang. Negara yang kedua yang akan kita bahas adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam hasil bumi utamanya adalah minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% pendapatan negara. Kemudian di sektor pertanian, Brunei Darussalam menghasilkan padi, buah-buahan, lada, dan kelapa yang semuanya terdapat di dataran rendah. Kemudian Filipina. Pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama oleh penduduk Filipina. Pada tahun 2010, Filipina termasuk negara penghasil padi terbesar nomor 8 dunia ya. Kemudian Filipina itu selain bergerak di bidang pertanian, warga Filipina juga bekerja di bidang pertambangan dan perdagangan. Kamboja. Mata pencaharian terbesar penduduk Kamboja adalah dari sektor pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Perlu diketahui, Danau Tonle Sap itu merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Hasil pertanian yang mereka hasilkan adalah padi, jagung, umbi-umbian, dan buncis. Selain itu, Kamboja juga merupakan negara penghasil karet dan tembakau. Juga dari bidang perikanan, Kamboja merupakan negara penghasil ikan air tawar. Berikutnya adalah Laos. Laos berasal dari kata Lamsang yang artinya kerajaan gajah. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai karena berbatasan langsung dengan daratan negara Tiongkok, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Sungai Mekong selain dimanfaatkan oleh penduduk Kamboja juga dimanfaatkan oleh penduduk Laos untuk pertanian dengan hasil pertaniannya padi, jagung, dan tembakau. Selain itu, Sungai Mekong juga merupakan tempat penghasil ikan karper atau kita sebut biasanya ikan mas dan ikan perch atau biasa kita sebut ikan betik ya. Selain itu, Laos juga merupakan penghasil kayu jati dan di perbukitan terdapat pertambangan gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi.
Negara selanjutnya adalah Malaysia. Sama seperti Indonesia, sebagian besar penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Komoditas utama pertanian antara lain karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan kopra. Malaysia merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Ya, penduduk lainnya bekerja di bidang pertambangan, yaitu ada pertambangan timah. Kemudian ada juga yang bekerja di bidang perindustrian dan perdagangan. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Sama seperti negara-negara Asia Tenggara yang lain, pertanian merupakan komoditas utama untuk negara Myanmar. Pertanian atau perkebunan di negara Myanmar menghasilkan teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Tapi selain itu ada juga barang tambang, yaitu gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Beralih ke Vietnam. Senada dengan Myanmar, negara Vietnam bergerak di bidang pertanian dengan hasilnya padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Vietnam merupakan pengekspor beras terbesar ketiga. Selain hasil pertanian, ada juga hasil hutan, yaitu kayu jati dan bambu. Di bidang industri terdapat industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Sekarang kita akan melancong ke negeri gajah putih, yaitu Thailand. Sama seperti negara Asia Tenggara lainnya, pertanian merupakan komoditas utama yang menghasilkan padi, tebu, tapioka, dan yute. Nah, karena produksi padi inilah Thailand disebut sebagai lumbung padi Asia karena sangat besar hasil dari padi tersebut ya. Kemudian di bidang perkebunan, Thailand menghasilkan karet dan kayu. Sedangkan di bidang pertambangan, Thailand menghasilkan batu bara, timah, dan gas alam. Juga di sana terdapat perairan yang menghasilkan berbagai jenis ikan, yaitu pusatnya di Sungai Mekong dan Teluk Siam. Negara yang terakhir adalah negeri singa atau negara Singapura. Secara perekonomian, Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Industri yang berada di Singapura berupa industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Juga ada industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.